Speedway. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, film dimulai di rumah nanas, tempat SpongeBob sedang mencari Gary yang tiba-tiba menghilang. Ia berkeliling, memanggil-manggil siput kesayangannya tetapi tidak menemukannya. Hingga akhirnya ia mendengar suara Gary dari luar rumah. SpongeBob segera keluar dan terkejut melihat Gary berada di atas pohon yang sangat tinggi. Dengan panik, ia berlari menghampiri dan meminta Gary untuk turun. Namun Gary hanya diam di tempatnya seolah-olah tidak menghiraukan SpongeBob. SpongeBob mulai berpikir keras untuk mencari cara menyelamatkan Gary. Matanya kemudian tertuju pada sebuah tuas darurat di batang pohon. Tanpa pikir panjang, ia pun menarik tuas tersebut. Tiba-tiba terdengar suara sirine berbunyi. Dari kejauhan sebuah mobil pemadam kebakaran melaju dengan cepat. Di dalamnya ada Larry, petugas pemadam kebakaran yang gagah, bersama rekannya yaitu Pak Tua Welker. SpongeBob yang melihat kedatangan Larry langsung terpesona dan menganggapnya sebagai pahlawan. Begitu sampai, Larry segera menginstruksikan timnya untuk bersiap melakukan penyelamatan. Mobil pemadam diparkir mendekati pohon, lalu tangga panjang dikeluarkan menuju tempat Gary berada. Pak Tua Welker ditugaskan untuk naik dan menyelamatkan Gary. Namun karena usianya yang sudah tua, Welker tampak kesulitan memanjat tangga. Sementara itu, Gary yang mulai bosan malah turun sendiri, meninggalkan lendir di tangga. Akibatnya Welker terpeleset dan jatuh dengan keras ke tanah, guys. Sementara itu, SpongeBob yang masih bersama Larry merasa kagum dengan kekuatan jari-jarinya. Tanpa sadar ia malah bermain ayunan menggunakan tangan Larry. Tak lama kemudian ambulan datang untuk membawa Welker ke rumah sakit. Kini Larry harus mencari pengganti rekannya agar tugasnya sebagai petugas pemadam kebakaran tetap bisa berjalan dengan baik. Keesokan harinya, SpongeBob dan Gary mendatangi departemen pemadam kebakaran Bikini Bottom. Saat Larry membuka gerbang, cahaya terang menyinari tempat itu, membuat SpongeBob semakin terinspirasi dengan pekerjaan pemadam kebakaran. Bahkan Gary kini memiliki warna baru di cangkangnya, seolah-olah menandakan bahwa ia juga ingin menjadi bagian dari tim. Larry mengajak mereka berkeliling markas. Ia pun menunjukkan berbagai perlengkapan pemadam kebakaran, termasuk selang air yang sudah usang dan penuh lubang. SpongeBob yang baru pertama kali melihatnya malah tertawa dengan keras. Kemudian mereka menuju asrama tempat tidur para anggota pemadam kebakaran. SpongeBob mencoba satu persatu tempat tidur yang ternyata memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang empuk dan juga ada yang keras, dan ada yang sangat nyaman hingga ia tertidur pulas. Namun ketika ia membuka selimut, ternyata di dalamnya ada Patrick yang juga sedang tertidur. Patrick pun bangun dengan antusias menyambut SpongeBob. Dengan cara yang tidak terduga, ia mengeluarkan api kecil dari tangannya tuh guys. Kemudian Larry pun segera memadamkan api dan memperingatkan bahwa bermain api sangatlah berbahaya. Ia kemudian menjelaskan bahwa Patrick adalah salah satu anggota sukarelawan pemadam kebakaran. SpongeBob sangat senang mendengar itu hingga ia dan Patrick berjabat tangan dengan begitu kuat, sampai salah satu tangan SpongeBob pun terlepas. Perjalanan mereka berlanjut ke sebuah kubah yang berisi api, pertama yang pernah digunakan di Bikini Bottom. SpongeBob sangat terpesona melihat keindahan api yang terus menyala di dalam kubah tersebut. Namun sebelum ia terlalu larut dalam kekaguman, suara Patrick memanggilnya. Patrick mengajak SpongeBob mencoba tiang pemadam kebakaran yang digunakan untuk turun dari lantai atas ke bawah. Sebelum mereka meluncur, Larry memperingatkan agar mereka menggunakan tiang dengan benar. Namun Patrick yang ceroboh langsung memilih tiang yang mengarah ke kamar mandi. Sementara itu, SpongeBob tertarik dengan tiang yang penuh dengan tanda peringatan. Meskipun Larry sudah memperingatkannya, SpongeBob tetap nekat meluncur. Begitu meluncur, SpongeBob langsung menjerit. Tiang itu berputar-putar, meliuk-liuk, bahkan membawanya melewati berbagai rintangan aneh. Akhirnya ia mendarat dengan selamat meski tubuhnya gemetar ketakutan. Larry lalu membariskan para sukarelawan baru, termasuk Squidward yang ternyata dikirim oleh Mr. Krabs sebagai hukuman dari pengadilan.
Squidward tampak tidak semangat tetapi tetap mengikuti pelatihan. Pelatihan yang pertama kali dimulai menggunakan selang pemadam kebakaran, namun tekanan air yang sangat kuat membuat mereka bertiga terpental. Bahkan wajah Larry tak sengaja tersiram air bertekanan tinggi. Selanjutnya mereka menjalani simulasi penyelamatan. Patrick berperan sebagai ibu rumah tangga yang terjebak di lantai atas. Sementara itu, SpongeBob dan Squidward bertugas sebagai pemadam kebakaran. Squidward meminta SpongeBob menekan tombol tangga dengan pelan, tetapi SpongeBob yang panik justru menekannya dengan keras. Tangga melesat ke atas dengan kecepatan tinggi, membawa Squidward hingga ke permukaan laut. Ketika akhirnya ia turun kembali, ia tampak lemas. Selanjutnya, Larry pun mengevaluasi mereka. SpongeBob hanya bisa berhasil menyelamatkan kepala boneka, sementara Patrick malah terjatuh ke tanah. Larry kecewa tetapi tetap mengapresiasi usaha mereka. Sebagai hadiah, SpongeBob dan Patrick diberi topi pemadam kebakaran dan alat komunikasi. Sementara Squidward hanya mendapat mainan karena persediaan telah habis. Tiba-tiba Larry mendapat telepon tentang seekor hewan peliharaan yang terjebak di pohon. Karena ingin beristirahat, ia mengirim tim sukarelawan barunya. Sesampainya di lokasi, mereka mendapati bahwa pemanggilnya adalah Plankton yang meminta mereka menyelamatkan Spot. Patrick menaiki tangga untuk menolong Spot, tetapi begitu sampai di atas, ia malah diserang oleh cairan yang disemburkan Spot, hingga membuatnya terjatuh. SpongeBob pun menelpon Larry untuk meminta bantuan, tetapi Larry malah tertawa terbahak-bahak. Tanpa ia sadari, lengannya menyenggol dinding, menyebabkan api pertama di dalam kubah mulai berkobar. Untungnya Spot akhirnya turun sendiri dengan bantuan Gary. Ketika mereka kembali ke markas, tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Mereka berkendara mundur hingga menyebabkan kekacauan di jalan. Begitu sampai, mereka terkejut melihat markas pemadam kebakaran terbakar hebat karena api yang Larry pelihara sendiri. Larry meminta bantuan tim sukarelawannya. Mereka mencoba menggunakan jaring penyelamat, tetapi malah membuat Larry terpental kembali ke atas. Akhirnya mereka menggunakan selang pemadam untuk memadamkan api, tetapi tekanan air yang kuat justru membuat mereka terbang. Meski begitu, api berhasil dipadamkan, tetapi terjadi ledakan besar yang membuat markas kembali terbakar. Gary pun segera memanggil Pak Tua Welker untuk meminta bantuan, di mana ia langsung masuk ke dalam tanpa rasa takut dengan menerobos pintu garasi dengan keras. Setelah berhasil menyelamatkan mereka semua dari maut, dengan super berani lagi ia memadamkan si jago merah yang selanjutnya membuat hal itu menjadi kagum. Namun yang sangat bikin sial, SpongeBob yang tiba-tiba datang membawa sampel api. Secara tidak sengaja benda itu terjatuh, yang hasilnya mobil yang berada di depan meledak hebat termasuk kantor pemadam kebakaran. Yang sontak saja hal itu langsung menghilang. Larry yang tercengang dengan apa yang terjadi, SpongeBob pun malah beralih profesi sebagai dokter yang membuatnya dirinya kabur. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Cash on delivery. Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di Bikini Bottom terlihat ada seorang tukang pos tengah mengantarkan sebuah paket ke rumah Patrick, yang mana ketika itu dikeluarkan rupanya benda yang dimaksud begitu berat sampai-sampai Patrick yang memantau tak melakukan apapun, melainkan hanya berlanjut membuka paket yang berisikan rumah baru. Batu yang bercorak pink bercampur hijau membuat sang bintang laut memeriksa terlebih dahulu dengan begitu detail sambil tak menghiraukan tukang pos. Namun ia yang berakhir tertimpa sampai penyet. Beruntung Patrick dengan kekuatan naga mengeluarkan hembusan angin tornado untuk menormalkan kembali tubuh yang rusak. Yang setelah melihat bahwa kondisinya tak begitu semangat, sial orang tersebut dilempar ke rumah dan Patrick dengan baik hati menggantikan profesinya. Di saat selesai merebut tas tukang pos, langsung dengan secepat mungkin ia membaca alamat dengan sedikit kesulitan seperti ditempelkan ke mata.
Kemudian dirinya yang menuju ke rumah SpongeBob dengan mengetuk pintu. SpongeBob pun yang mendengar langsung membuka, yang mana seperti yang terdengar rupanya sang bintang laut memerlukan bantuan untuk membaca alamat. Yang setelah merasa kalau SpongeBob juga tak mampu, sial surat langsung dibuang sambil seorang SpongeBob kagum dengan pekerjaan Patrick. Namun di saat SpongeBob juga ingin bekerja menjadi tukang pos, sial bintang laut tak memberi, ya walaupun pada akhirnya ia hanya memberikan sebuah hadiah Okay. yang berisikan topi mailman seperti dirinya. Yang selanjutnya mereka berdua bekerja sama untuk mengantarkan pesanan. Pada tugas pertama, SpongeBob diperintahkan Patrick untuk memencet bel, yang setelah Squidward keluar paket langsung diberikan, sambil dirinya mempertanyakan sesuatu. Ketika dirasa aman, kotak pun diambil, sekaligus membuka pembungkus yang sangat begitu banyak. Dan di saat berhasil terbuka, rupanya isi dari kotak adalah klarinet turbo yang menggunakan mesin sebagai power untuk bersuara. Sampai-sampai SpongeBob dan Patrick terlempar. Mereka berdua yang terjatuh pada salah satu rumah di Bikini Bottom. Beruntung rumah yang dimaksud adalah salah satu penerima paket, dan para mailman hanya bisa memasuki ke dalam. Ya walaupun surat yang diberi terlempar kembali ke Patrick. SpongeBob yang masih berusaha untuk memasuki kembali, apa boleh buat kertas lagi-lagi terlempar dan dirinya hanya bisa berusaha untuk mengantarkan. Ya walaupun pada akhirnya tubuh SpongeBob menjadi korban, guys. Mereka yang udah muak dengan keadaan, sang bintang laut memutuskan untuk memanggil penghuni rumah untuk secara langsung mengantarkan surat pada tujuan. Dan hasilnya pemilik tak mau menerima dan lebih memilih menutup pintu untuk meninggalkan petugas. SpongeBob yang mengajak Patrick untuk pergi, apa boleh buat Patrick dengan rasa berani tetap ingin bisa mengantarkan, walaupun ada banyak penghalang yang terjadi. Singkat cerita, ketika mereka kembali beraksi, terpantau ada sebuah kotak di depan pintu yang di saat pemilik rumah melihat, sial hal serupa kembali dengan berlanjut sang bintang laut dilemparkan. Setelah SpongeBob melihat kondisi Patrick yang cukup mengenaskan, beruntung dirinya memiliki ide, yang mana idenya tersebut dilancarkan di atas atap, yang bertujuan memasuki Patrick ke lubang pembakaran sambil menyamar menjadi Santa Claus. Namun ketika berhasil masuk, sangat bikin apes hal itu sontak diketahui dan Patrick hanya bisa bersikap tenang sambil memberi surat. Kemudian timun laut yang berlanjut kabur setelah melemparkan surat. Dengan sangat emosi Patrick mengejar, yang dalam pelarian itu bintang laut sempat berhenti di meja makan yang hanya khusus menyantap roti yang sangat lezat. Selanjutnya, selesai dari mengisi perut yang kosong, tak disangka Patrick yang mendapati target dengan sangat brutal menghajar, yang itu bercampur bergulat di beberapa sudut ruangan. Timun laut yang secara tiba-tiba mengambil jaring, rupanya juga dilakukan pada Patrick, dan itu mereka saling menghajar satu sama lain dengan begitu sengit. Bintang laut yang berhasil menyingkirkan musuh ke dalam kostum. Sial, hal itu menjadi hal buruk bagi Patrick. Ya walaupun dengan itu dirinya masih saja ingin mengejar target. Akan tetapi pada pengejaran ini tak disangka dirinya menginjak ubur-ubur hingga yang terjadi tubuhnya terlempar ke atas. Yang kemudian terjatuh menimpa sang timun laut. Yang ledakan yang terjadi berbuah hasil dan Patrick langsung memberikan surat. Serta selanjutnya mereka berdua pun pergi. Di tempat lain, mereka yang sudah sampai ke rumah seorang kakek, sial belum saja orang tersebut keluar mereka sudah panik duluan. Yang ketika kakek Jenkin muncul, Patrick dengan sigap mencari surat. Dengan sedikit panik karena amplop yang dicari tak ditemukan. Kakek yang sontak sedih karena surat telah ditunggu tidak ada, malah SpongeBob yang memandang juga ikutan. Yang selanjutnya dirinya dengan bijaksana merubah nama surat lain menjadi nama tujuan. I found a letter for you.
Tak hanya itu saja, ternyata SpongeBob juga memberikan seluruh barang bawaan sampai-sampai kepala seorang kakek meledak dengan senang. Selesai dari kejadian itu dan mereka kembali ke jalan, apa boleh buat surat yang telah habis membuat dirinya bersedih, yang kemudian di detik yang sama dari kejauhan ada sebuah mobil pos. Yang itu tanpa berlama-lama mereka langsung mendekat untuk memeriksa. Petugas pos yang keluar dari mobil dengan biasa saja melihat Patrick dan SpongeBob, mengejutkan mereka berdua langsung memanfaatkan situasi yang mana mobil yang tengah nganggur dengan cepat dibawa kabur. Sambil SpongeBob senang melihat banyaknya surat dan paket di dalam. Petugas pos yang melihat kalau mobil sedang dibawa kabur, sontak dirinya mengeluarkan alarm bahaya dan kemudian petugas keamanan berkumpul untuk mengejar. Namun di sisi lain, Patrick yang membawa kendaraan ugal-ugalan itu membuat beberapa surat dan paket terjatuh sambil sesekali SpongeBob mengantarkan pesanan ke beberapa orang. Ya walaupun ketika sebuah kotak dijatuhkan, apa boleh buat orang yang menerima menjadi terlempar. Tak hanya itu, rupanya paket yang diterima merupakan pelampung yang selanjutnya dirinya mengarah ke sebuah air terjun yang cukup ekstrim. Di tempat lain, mereka berdua yang sudah dikejar secara ketat dari belakang dengan sigap tukang pos yang tadi mencoba turun di atasnya, yang setelah dilihat oleh Patrick mengejutkan dua orang dengan ekspresi marah ingin menghajar. Dan SpongeBob hanya bisa berbicara untuk mencari strategi. Setelah dirasa itu adalah hal mengancam, secara hormat mereka melemparkan sebuah kotak dan hasilnya satu persatu petugas tersingkir dari atas atap. Kemudian tak cukup satu cara saja, SpongeBob dengan ide cerdas mengaktifkan fitur unik seperti yang bisa kalian lihat box pengangkut secara keseluruhan mengeluarkan barang bawaan yang itu berefek pada kendaraan di belakang. Helikopter yang masih bisa bertahan, langsung SpongeBob menelan sisa dari surat yang ada dan itu ditembakkan mengarah pada target di atas. Dan hasilnya kaca dari pilot tertutup yang kemudian terjatuh ke bawah. Selanjutnya mereka yang masih saja dikejar ternyata ia kehabisan barang untuk melawan dan mobil yang dikendarai mengarah ke lokasi kantor pos. Hingga ketika sudah masuk dan pintu tertutup, para petugas hanya bisa menunggu dari luar. Singkat cerita, mereka yang sudah terperangkap. Dari sisi lain, petugas pos yang sempat menjadi korban berusaha pergi menuju pada penjara di Bikini Bottom, yang setelah diteliti ternyata surat yang dikeluarkan dari tas adalah SpongeBob dan Patrick. Dan kemudian film pun berakhir guys.